Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel YouTube Pos Doa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa di channel Pos Doa. Channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Besar harapan semoga saudaraku semua diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan diperpanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hajar Aswad adalah jenis bebatuan yang mengkilap dan tidak rata. Batu ini berwarna hitam kemerah-merahan. Ini berwarna hitam kemerah-merahan, selain itu juga terdapat bercak kuning. Hajar Aswad merupakan batu sejenis meteor. Menurut hadis riwayat Tirmizi, Hajar Aswad adalah batu-batuan dari surga. Ada juga yang menyebut Hajar Aswad merupakan batu vulkanik. Batu hitam ini tentu saja dikenal baik oleh sebagian besar umat Islam, khususnya untuk para jemaah haji. Batu ini juga memiliki sejarah yang cukup penting dalam perkembangan Islam. Hajar Aswad dibawa dari surga dan dipersembahkan khusus untuk Nabi Ibrahim dan ditempatkan di sudut Ka'bah. Batu hitam turun dari surga dan itu lebih putih dari susu, tetapi dosa anak-anak Anda mengubahnya menjadi hitam. Menurut sejarah lain, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah yang merupakan tempat ibadah pertama yang dibangun di dunia. Dalam kitab Qisas Al-Anbiya, Ibnu Katsir menyebutkan Nabi Ibrahim menemukan satu ruang kosong untuk menutupi tembok. Ruang kosong itu ditemukan saat pembangunan Ka'bah hampir selesai. Lalu Nabi Ibrahim meminta anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, untuk mencari batu guna menutupi ruang kosong tersebut. Ismail pun berkelana mencari batu. Saat di perjalanan, Nabi Ismail bertemu dengan malaikat Jibril. Jibril memberikan sebuah batu hitam, yaitu Hajar Aswad. Yang paling bagus, Ismail lalu menerima batu tersebut dengan senang hati dan menceritakan kepada ayahnya. Ibrahim bertanya pada putranya, "Dari mana kamu peroleh batu ini?" Ismail menjawab, "Batu ini aku dapat dari yang tidak memberatkan cucuku dan cucumu." Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mencium batu tersebut. Dari situlah banyak umat Islam yang menjalankan ibadah haji yang berharap dapat mencium batu yang terletak di sudut timur Ka'bah tersebut. Kisah Nabi Muhammad SAW dan Hajar Aswad. Nabi Muhammad SAW juga memiliki kisah dengan Hajar Aswad. Menurut buku sejarah terlengkap, Nabi Muhammad SAW dari sebelum masa kenabian hingga sesudahnya, karya Abdurrahman bin Abdul Karim, Nabi Muhammad SAW terlibat dalam renovasi Ka'bah. Awal mulanya saat Muhammad berumur 35 tahun, terjadi banjir bandang yang merobohkan dinding Ka'bah. Sebelum itu, dinding Ka'bah rusak karena terbakar. Kabilah Quraisy merasa perlu untuk membangun kembali Ka'bah. Untuk merenovasi Ka'bah harus dibongkar terlebih dahulu. Bersama pamannya Abbas, Muhammad ikut mengangkat bebatuan saat merenovasi Ka'bah. Sedangkan untuk urusan pembangunan diserahkan kepada seorang arsitek berkebangsaan Romawi bernama Baku. Mereka kemudian membangun dinding sederhana sebagai tanda dinding tersebut adalah bagian dari Ka'bah. Bagian ini dikenal dengan nama Hajar Ismail atau Al-Hatmi. Ketika pembangunan sampai bagian Hajar Aswad, setiap pembesar kabilah berkeinginan untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Maka terjadilah pertengkaran dan perselisihan di antara mereka. Pertengkaran tersebut terjadi selama 4-5 hari dan hampir saja memicu pertumpahan darah di tanah suci. Pertengkaran tersebut kemudian dihentikan oleh Abu Umayyah. Ibnu Al-Mughirah Al-Makhzumi mengusulkan agar orang yang berhak meletakkan Hajar Aswad adalah orang pertama di antara mereka yang masuk Ka'bah dari pintu masjid, yaitu pintu Bani Sya'bah.
Takdir Allah Subhanahu wa taala menetapkan orang pertama yang masuk Ka'bah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu orang-orang percaya Muhammad sebagai Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya. Keistimewaan mencium Hajar Aswad ketika umat Islam melakukan tawaf saat ibadah haji. Umat Islam disunahkan mencium Hajar Aswad atau mengangkat tangan istilam ke arahnya. Menurut buku tapak sejarah seputar Mekah Madinah karya Muslim Haji Nasution disebutkan bahwa di hari kiamat Hajar Aswad akan memberikan kesaksian terhadap orang-orang yang melakukan istilah terhadapnya. Maka dari itu, bagian orang yang mencium ataupun mengangkat Hajar Aswad, maka orang tersebut akan diberi syafaat di hari kiamat. Meskipun dinilai istimewa bagi yang dapat menciumnya, tapi perlu diingat bahwa hukum mencium Hajar Aswad adalah sunnah, sehingga tidak perlu memaksakan diri untuk mendesak-desak mencium Hajar saat melakukan ibadah haji. Sebagaimana riwayat Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad, bahwa dirinya menciumnya semata karena dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Innil aqabbaluka wa inni a'malu a'lam annaka hajat wa annaka la tudurru wa la tanfa'u walau la anna ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalataka ma faddaltuka, yang artinya sesungguhnya aku mencium dan aku tahu bahwa engkau adalah batu yang tidak bisa memberikan mudarat atau bahaya, tidak bisa pula mendatangkan manfaat. Seandainya bukan karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium, maka aku tidak akan mencium. Demikianlah kisah mengenai Hajar Aswad, sungguh menakjubkan sahabat. Pos doa, baik sahabat beriman dirahmati Allah, demikian yang bisa saya bagikan pada kali ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan ilmu ini kepada kerabat Anda, saudara Anda, dan teman Anda semua, agar mereka juga dapat merasakan manfaatnya. Semoga video ini bisa menjadi wasilah dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.